selalu menjaga, selalu menopang kita. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Kami hanya berserah kepada-Mu. Tuhan adalah sumber jawaban kami. Mungkin saat ini pikiran kami, atau kami sedang takut, pikiran kami gak bisa menjangkau hati-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, roh kami terhubung dengan roh-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Mari jemaat sembah Dia, sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, hanya kepada-Mu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal di
ini kalau engkau merasa Tuhan gak sanggup, firman Tuhan katakan Dia sanggup. Dia sanggup memberikan kemenangan besar bagi kita semua anak-anaknya. Percayalah, kemenangan pasti akan terjadi. Pemulihan pasti akan terjadi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu itu Tuhan memulihkan, membebaskan kami. Dan seperti suara Bapa kepada anaknya, kepada kami berbicara. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera, saudara kekasih di dalam Tuhan, dan saya percaya dan itu juga menjadi doa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai rekan sekerja, ya, semua dalam keadaan yang baik saja. Saudara, kita bersyukur untuk banyak kabar yang baik, banyak berita yang baik, banyak data yang baik yang terjadi sehubungan dengan pandemi di bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa supaya Tuhan mencurahkan belas kasihan-Nya, dan ini akan menjadi sebuah awan yang sebesar telapak tangan, memantapkan hati kita bahwa Tuhan akan terus bekerja, memulihkan, memperbaiki, mempermuliakan bangsa kita dan negara kita tercinta. Kita juga berdoa supaya ada banyak gereja, ada banyak pelayan, ada banyak hamba Tuhan dikuatkan hatinya untuk terus melangkah bersama-sama dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Dan saudara, sekalipun di tengah semua kabar baik, data yang baik itu, jangan lupa tetap protokol kesehatan, saudara. Itu tetap saudara harus dikerjakan, jangan lengah, jangan euforia, karena Alkitab katakan orang bijak jika melihat atau bertemu dengan mara bahaya, dia menghindari dan bertindak dengan bijaksana. Saudara, saya percaya di dalam ketertiban, kedisiplinan justru Tuhan bekerja dan menyatakan mujizat-Nya. Hari ini saudara, saya memberi judul Hati di Jalan Tuhan. Kita terus belajar tema bulan ini tentang jalan Tuhan, God's way, tentang tuntunan Tuhan, tentang apa yang Tuhan rindu untuk kita kerjakan atau kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Nah saudara, di jalan Tuhan itu tidak selalu bisa mulus, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pikirkan secara manusia. Kalau saudara boleh saya cerita, beberapa minggu yang lalu waktu saya sedang persiapan take untuk rekaman ibadah online, saudara, kami sudah mempersiapkan semua video yang harusnya tayang di saat itu, saudara, tentang salah satu master chef itu. Tapi ternyata nggak bisa ditayangkan, dan itu yang saya katakan saudara, bahwa kerja tim dimanapun saudara berada, apapun profesi saudara, ya, kerja tim itu menolong kita lebih kuat, lebih jauh, lebih mampu menghadapi apapun juga. Hampir tidak ada yang tahu bahwa itu ada sesuatu yang harus dirubah, ada sesuatu yang harus diedit lagi, ya. Secara pribadi saya sempat sedikit sedih karena itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita kerjakan. Tapi bukankah saudara, dalam itu baru masalah hal kecil, bukankah dalam kehidupan kita, perjalanan kita dengan Tuhan, jalan, sekalipun kita ada di jalan Tuhan, kita akan menjumpai hal-hal yang kita tidak mengerti, sedih, terjatuh, terluka. Dan oleh sebab itu kita perlu terus ada di dalam tuntunan bimbingan Tuhan. Saudara siap belajar? Saya berdoa supaya firman Tuhan bukan hanya mengisi pikiran, logika kita, tetapi menjadi sebuah pewahyuan yang akan mengubah, bahkan memulihkan setiap hidup saya dan saudara. Siap dengan catatan saudara? Ya, hati di jalan Tuhan. Nah saudara, saya ingin membuka saat ini saudara dengan satu gambar, yaitu tahta atau throne. Tahukah saudara, hati kita itu seperti tahta, saudara, seperti kursi tahta di sebuah kerajaan. Ya, siapa yang duduk di atas tahta itu, tahta hati kita akan menentukan, akan mempengaruhi perjalanan atau keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, saudara bisa lihat tahta atau throne, ya. Apa itu saudara? Kursi tertinggi di sebuah kerajaan, tempat raja duduk, sebuah posisi dan kekuasaan
seorang raja atau penguasa yang diduduki saat acara seremonial yang resmi. Itu arti menurut kamu, saudara. Apa itu tahta? Tahta merupakan tempat pusat kekuasaan, tempat yang terpenting, pusat keluarnya. Perhatikan ini, dari tahta itu siapa yang duduk di atas yang berkuasa, pusat keluarnya aturan dan tindakan yang diperbolehkan di sebuah kerajaan. Apa itu tahta? Yang berikutnya, saudara. Ya, dengan kata lain, siapa yang duduk di atas tahta tersebut akan menentukan seluruh kehidupan seseorang. Saya ulang. Dengan kata lain, siapa yang duduk di atas tahta itu, ya, kursi kemuliaan itu. Kalau saat ini kita akan belajar bahwa siapa yang akan duduk di atas tahta hati kita akan menentukan seluruh kehidupan seseorang. Betapa pentingnya itu, saudara. Nah, saudara, kita akan belajar dari dua raja, ya. Kita akan sekilas saja. Yang pertama Raja Daud, dan kemudian ada raja kedua yang kita akan lebih belajar bersama-sama lebih dalam. Nah, saudara, secara langsung saudara banyak membaca kisah tentang Daud. Saudara bisa buka di kitab Samuel, dari mulai Daud debut, istilah saya ya, debut. Jadi mulai dia memulai pelayanan dari orang yang dilupakan, ditolak, dan kemudian Tuhan mengangkat dia, bahkan jatuh dalam dosa pun Alkitab catat itu ya. Dalam kehidupan Daud kita bisa belajar beberapa poin penting. Yang pertama, saudara, karakter seseorang itu lebih penting dari penampilan, skill, kemampuan yang nampak di luar. Saudara masih ingat pada waktu pemilihan siapa yang akan diurapi menjadi raja? Saudara Daud memiliki penampilan, perawakan, ya, aura, bahasa gaul sekarang, saudara, itu yang mantep, yang keren, ya. Dunia melihat karakter itu seringkali nomor kesekian, meskipun saudara penting juga appearance kita, penting juga apa yang dilihat oleh mata. Tetapi dari kehidupan Daud kita belajar bahwa karakter seseorang itu lebih penting dari penampilan, skill, kemampuan yang nampak di luar. Saudara, bukankah seringkali di kehidupan umum, kehidupan sekuler, saudara, saya dan saudara sering salah menilai seseorang dari penampilan yang tampak di luar, fisik di luar. Tetapi dari kehidupan Daud, karakternya itu di atas penampilan fisik secara pribadi. Dari kehidupan Daud yang kedua, ya, dikatakan di Alkitab bahwa Daud menggembalakan 2-3 ekor domba, sesuatu yang kecil secara ukuran manusia. Tetapi dari situ, poin yang kedua yang kita pelajari dari kehidupan Daud adalah ketika kita diberi tugas, apakah kita, saya dan saudara, akan melakukan dengan setia, bahkan saat kita ada di dalam kesulitan atau tekanan. Justru setiap tugas tanggung jawab itu diuji di saat sulit dan tekanan, saudara. Ada gambar tentang kapasitas, saya sering ulang-ulang ini, khususnya bagi jemaat di Arauna, pasti tahu itu, saya sering ulang ini. Apa itu kapasitas? Adalah kemampuan atau daya tampung sebuah benda atau sesuatu. Ukuran kapasitas itu berbagai macam, saudara. Ya, ada tempatnya itu, bentuk untuk alat penampungnya itu bisa gelas, bisa bentuknya silinder dan macam-macam. Tapi kapasitas adalah kemampuan atau daya tahan sesuatu, menahan atau diisi oleh sebuah benda. Nah, ukuran dari kapasitas itu kita bisa pakai untuk mengukurnya dengan bermacam-macam. Ada gelas pengukur, ada sendok, ada silinder, macam-macam. Nah, kapasitas seseorang itu diukur atau dilihat pada waktu kesulitan dan tekanan itu terjadi. Apakah seseorang itu bisa tetap mampu melakukan sebuah tanggung jawab atau sebuah tugas itu dengan setia. Saudara, bukankah pandemi ini memunculkan banyak hal tentang kesetiaan, memunculkan bahkan kekuatan atau kapasitas daya tampung, daya tekan saya dan saudara. Muncullah beberapa hal yang di permukaan yang membuat kita perlu dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, oh ini saya seperti ini karena keadaan di sekeliling. Daud adalah tokoh yang mengalami tekanan dari banyak sisi. Bahkan di beberapa bagian, Daud menceritakan bagaimana ayah dan ibunya melupakan,
nomor duakan seperti itu. Tetapi justru kapasitasnya, kesetiaannya itu terlihat, teruji di dalam kesulitan dan tekanan, saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Bagaimana dengan saudara? Di dalam pernikahan, dalam tanggung jawab pekerjaan, di dalam saudara memelihara anak, menumbuhkan anak saudara, di semua tanggung jawab pelayanan gereja, pelayanan pekerjaan Tuhan. Apakah Tuhan mendapati di bawah tekanan, di bawah kesulitan, kita muncul seperti Daud, didapati setia di dalam tanggung jawab. Yang berikutnya dalam kualitas hidup Daud, saudara, poin yang ketiga adalah kualitas tersembunyi yang Tuhan lihat. Ternyata Tuhan memperhatikan kehidupan Daud di saat secara umum orang-orang tidak melihat itu. 1 Samuel 16 ayat 18, mari kita baca. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ya, seorang yang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan keren gak nih saudara kalimat, frase kalimat yang terakhir. Dan kita baca sama-sama dari kata Tuhan 2, 3. Dan Tuhan menyertai dia, menyertai Daud. Saudara, orang bisa melihat apakah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dengan siapapun, saudara, bahwa Tuhan menyertai. Bedakan orang bisa melihat Tuhan menyertai dengan orang melihat saudara agamawi. Saya berdoa ya, saya saat teduh sehari 6 jam. Kalau saat teduh dan doa 1 hari 6 jam, kapan kerjanya saudara ya? Nanti tunggu, saya lagi mau mendoakan. Bukan itu. Tapi penyertaan Tuhan orang bisa lihat dari kehidupan Daud. Dari mana saudara? Yang tadi kita sudah pelajari. Dari hasil kesetiaannya terhadap tugas dan tanggung jawab. Dari apa yang dia bisa lakukan bagi orang lain. Nah, saudara, ada orang masa lalu dan ada orang masa depan. Orang-orang yang disertai Tuhan itu akan selalu menjadi orang masa depan. Dia tidak terus kembali kepada kehidupan yang lama, hal-hal yang lama. Saudara, bedakan kelemahan dan kelalaian, dosa, saudara. Saya pun masih punya kelemahan-kelemahan yang harus Tuhan tolong. Tapi kelemahan itu tidak dengan sengaja dikerjakan. Beda dengan lalai atau dosa, saudara. Dosa itu melanggar perintah Tuhan. Nah, orang-orang yang di masa depan adalah orang, saya katakan beberapa minggu yang lalu sudah bisa lihat kembali khotbah tentang jalan Tuhan, ya. Siapa itu orang yang baik? Bukan orang yang sempurna. Alkitab katakan dalam Mazmur bahwa orang yang baik adalah orang yang percaya kepada Tuhan, trust in God, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, tapi orang-orang masa lalu akan selalu kembali, atau bahkan orang-orang masa lalu itu akan selalu melihat siapa saya dan saudara. Dia dulu kan begini, dia kan lakukan ini kamu terus begini. Enggak. Tapi orang masa depan, dia akan melihat seperti Tuhan melihat Daud. Ada sesuatu yang tersembunyi yang membuat Tuhan menyertai Daud. Yang ada dalam kehidupan Daud ada banyak, tapi kita cuma beberapa poin saja. Yang keempat, menjadi pelayan visi orang lain sebelum Tuhan mengerjakan visi dalam hidup kita. Saudara tahukah saudara bahwa waktu menunggu adalah alat uji hati seseorang. Dalam masa-masa menunggu, menanti, panjang, sebuah lorong, pandemi ini seperti itu saudara. Kita nggak tahu kapan selesainya atau bagaimana kita harus menghadapi ke depan. Meskipun kita sudah mulai lihat banyak awan sebesar telapak tangan titik terang. Dalam kehidupan saya pribadi, saya melihat, dalam pekerjaan Tuhan saya melihat bahwa waktu menunggu adalah alat uji hati seseorang. Apakah dia tetap setia di jalan Tuhan? Apakah kalau saudara kerja atau saudara ada di profesi apapun, saudara mengerjakan selalu do extra mile, selalu mengerjakan yang terbaik yang saudara bisa kerjakan, the best version of you yang kita mampu kerjakan. Daud rela mengawali perjalanannya setelah diurapi sampai menjadi raja Israel, yaitu sebagai pelayan Saul. Saya ulang di sini, saudara. Setelah Daud diurapi, ada rentang waktu
is nothing. Dia nggak jadi apa-apa. Dia cuma jadi pelayannya Raja Saul. Padahal dia sudah diurapi. Dia menerima pengurapan minyak sebagai raja, saudara. Ada masa di mana dia harus menunggu sampai waktu di jalan Tuhan itu menunjukkan goal, sasaran, berkat yang dia terima sebagai raja waktu itu. Jadi saudara, sebelum Tuhan atau sebelum kita dipercayakan untuk hal-hal besar, seringkali kita harus belajar dari kehidupan Daud, menjadi pelayan, menjadi orang-orang yang mendukung visi orang lain. Kalau sudah di kantor, di pekerjaan, engkau menjadi pendukung dari pemimpinmu. Sedikit saya keluar dari ini, saudara, saya paling sangat tidak setuju atau sangat tidak suka melihat orang yang begini, saudara. Dia ada di sebuah kantor, dia sedang bekerja di sebuah profesi, tapi dia mengeluh, saudara. Mengatakan hal buruk pemimpinnya, mengatakan hal-hal yang negatif dari rekan sekerjanya, tapi tetap, maaf kata saudara, mau terima gaji dari situ. Saya kira itu bukan orang yang setia menjadi pelayan visi orang lain. Kalau saudara nggak cocok, saudara bisa berpindah pekerjaan, tidak dosa. Tetapi kalau saudara ada di sebuah tempat, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan, atau sebuah keluarga, saudara harus mendukung, mensupport, dan saudara harus memiliki positif disiplin di dalamnya, saudara ya. Jadi menjadi pelayan visi orang lain sebelum Tuhan mengerjakan visi dalam hidup kita. Dan di saat waktu menunggu, mungkin saudara sekarang sedang ada dalam masa-masa seperti itu. Saudara sedang menunggu sesuatu, belum kelihatan. Tahukah engkau sedang dipersiapkan untuk hal-hal yang besar? Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin katakan begini, kita tidak bisa membangun lantai 2 tanpa menyelesaikan lantai 1 sebuah bangunan. Aneh, saudara, betul? Kita harus selesaikan lantai 1, baru lantai 2. Dan saya mau katakan hal yang penting ini, catat saudara. Kita tidak bisa mencapai hal-hal di atas tanpa kita menyelesaikan hal-hal dasar yang menjadikan pondasi bangunan hidup kita kokoh. Ada banyak orang, sebagai contoh, ada orang yang mungkin masalah di dalam disiplin, atau masalah di dalam financial management, pengaturan keuangan. Tetapi kemudian orang ini mencari, tidak salah juga saudara, berpikir bahwa nanti kalau saya dapat terima yang banyak, maka saya akan bisa menyelesaikan masalah-masalah atau kelemahan-kelemahan yang saya anggap itu lantai 1. Tidak mungkin saudara. Sama dengan saudara bekerja atau saudara melakukan sesuatu. Ada dasar, ada hal-hal dasar yang kita tetap harus kerjakan supaya kita bisa melangkah ke lantai berikutnya. Kalau dalam kehidupan kita bisa naik lebih kepada level yang lebih tinggi, saudara. Persoalan financial management bukan kepada seberapa besar yang kita terima, tetapi seberapa mampu kita mengelola apa yang ada di tangan kita. Dari situ Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar. Sama di dalam pekerjaan, sama di dalam saudara berkeluarga, bergaul, atau saudara apa saja dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Kita tidak bisa membangun lantai 2 tanpa menyelesaikan lantai 1 sebuah bangunan. Kita tidak bisa mencapai hal di atas tanpa kita menyelesaikan hal dasar yang menjadi pondasi bangunan hidup kita kokoh. Nah, tokoh yang kedua adalah Raja Amazia. Saya juluki Raja Amazia ini the king of distraction. Ya, raja yang nggak fokus. Di situ ada gambar, saudara. Yang pertama alat yang namanya mikroskop. Sebuah alat yang lensanya jika difokuskan, benda yang sangat kecil, bahkan bakteri, virus, atau apapun itu bisa menjadi nampak besar untuk bisa diteliti. Itu mikroskop. Ada yang sekarang elektronik, lebih canggih mungkin ya. Yang berikutnya adalah benda yang namanya suryakanta. Mungkin anak-anak sekarang jarang yang bisa tahu itu kata ya. Kaca pembesar, saudara. Nah, kaca pembesar ini kalau pas di tepat titik di siang hari, katakanlah jam 12 siang, dan itu difokuskan, di bawahnya ada benda-benda yang mudah terbakar, maka sudah lihat ada sinar dan itu akan membakar. Kenapa? Karena ada sebuah sinar, ada sebuah cara bekerja yang sinar dari mana-mana itu difokuskan di satu titik, dan itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Fokus itu penting. Nah, Raja Amazia itu adalah raja yang distraction, gak fokus, saudara. Kita buka di 2 Tawari 25. Mari kita baca bersama-sama. Amazia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja,
Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Nanti teliti lagi ya, siapa itu Yoadan? Ia melakukan, coba ini keren loh saudara, keren banget nih. Anak-anak muda coba kita baca baik-baik ya ini ya, anak-anak muda, anak-anak remaja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi ada koma di situ. Hanya tidak dengan segenap hati. Dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan, Amazia melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi dengan setengah hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnya lah pegawai-pegawai yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Jadi raja sebelumnya, ayah dari Amazia itu dibunuh oleh lawan-lawan politik, seperti itulah saudara kalau istilah gampangnya ya. Ayat yang keempat, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati. Ini bukti bahwa dia itu sebenarnya melakukan hal yang benar saat itu loh saudara ya. Tidak dibunuh, melainkan dia bertindak sesuai dengan apa yang ditulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah. Janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Amazia dia benar di mata Tuhan. Dia mengerjakan apa yang Taurat Tuhan perintahkan. Saudara, melakukan yang benar tidak dengan segenap hati itu sama dengan sebuah kesalahan, saudara. Ada orang, saudara kekristenan, saudara bukan jadi Kristen karena saudara berKTP Kristen, saudara punya kalung salib, atau saudara ibadah ke gereja, itu bagus semua. Tetapi jika kita mengerjakan itu, kita melakukan yang benar tapi enggak segenap hati, setengah-setengah, maka kita akan mengalami hal-hal yang Amazia alami, saudara. Kita akan melihat lebih jauh lagi. Jadi saudara, Amazia tidak bunuh keturunan dari lawan-lawan politik yang sudah membunuh ayahnya. Dia benar. Tapi apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Nah, yang ada dalam hidup Amazia kita perlu belajar. Poin yang pertama, hati yang setengah-setengah, yang terbagi-bagi, tidak sepenuh hati, tidak bulat hati, adalah hati yang tidak fokus dan akan mudah terganggu. Kalau saudara komitmen di satu hal, saudara bulat di situ, mau apapun yang terjadi, saudara akan tidak terganggu. Tetapi kalau saudara mendua hati, saudara, saya katakan di situ, divided heart is distraction heart. Hati yang terbagi itu selalu menjadi hati yang mudah terganggu. Semoga ini berbicara untuk beberapa orang, saudara. Kalau engkau komitmen dalam sebuah kantor atau pekerjaan, do it wholeheartedly. Lakukan itu dengan segenap hati. Kalau engkau ada, saudara, di masa pandemi ini, betul-betul gereja itu masuk sebuah platform yang baru. Kalau engkau ada hari ini bersama-sama, kita bukan penikmat ibadah online, tetapi seharusnya kita beribadah sungguh-sungguh secara online. Beda, saudara, menikmati ibadah online, ya tidak salah, penonton ibadah online dengan saudara yang beribadah secara online. Mungkin tidak lama lagi kita bisa onsite, tetapi itu, saudara, bahwa hati yang setengah-setengah itu adalah menjadi hati yang mudah terganggu. Kenapa orang mudah terombang-ambing, atau kenapa orang mudah dipengaruhi orang-orang lain? Banyak kan seperti itu. Karena kata orang, ini. Kenapa? Karena hatinya sendiri sebenarnya tidak bulat, saudara. Tidak utuh. Yang kedua dari hidup Amazia, hidup dengan dua tuan. Mari kita baca di 2 Tawarik 25 ayat 9. Tapi bagaimana dengan semua perak yang telah kuberikan kepada mereka? Jadi ceritanya gini, saudara, nanti saudara bisa baca. Amazia itu mengangkat prajurit-prajurit yang kemudian ada sebagian yang tidak bisa dipakai. Nah, mereka-mereka yang tidak kemudian menjadi prajurit yang dipakai oleh Amazia ini marah, terluka, ya, merasa tertolak di dunia sekuler, di dalam kehidupan pelayanan mau di mana saja. Seringkali terjadi seperti ini, saudara. Ya, orang-orang yang pada waktu memegang suatu tanggung jawab, atau orang-orang ada di posisi-posisi tertentu, wah bagus. Tapi begitu saat itu harus teralih, atau dengan sendirinya dia tidak mengerjakan itu, wah menjadi tokoh oposisi, istilahnya seperti itu. Nah, Amazia mengalami itu, dan dia kemudian diberitahu oleh hamba-hamba Tuhan atau nabi-nabi Tuhan waktu itu, nggak bisa dipakai ini, nggak bisa ini dikerjakan oleh orang ini. Tahu apa yang Amazia pikirkan, saudara? Dia bukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tapi dia bertanya, bahasa gampang gini, lah saya udah keluar uang, udah bayar itu,
Amasya hidup dengan dua tuan. Kemudian apa yang terjadi? Nabi itu menjawab, Tuhan bisa mengembalikan kepada baginda lebih dari itu. Saya mau katakan hamba Tuhan, kau pelayan atau apapun yang kau sedang hadapi kesulitan. Kalau ada bagian-bagian, ada orang-orang yang kemudian meninggalkan hidupmu, orang-orang yang tidak setia, atau ada bagian dari milikmu yang kemudian diambil oleh orang secara tidak adil. Kalau engkau hatimu penuh kepada Tuhan, seperti yang Nabi itu katakan kepada Amazia, Tuhan bisa mengembalikan itu lebih dari apa yang hilang dari hidupmu. Yang percaya katakan amin. Waktu saya katakan ini, saya tahu ada orang-orang, ada saudara-saudara yang kekasih dimanapun kau ada. Engkau sedang diperlakukan tidak adil, engkau mengalami hal-hal yang sulit, ada bagian-bagian engkau diambil. Jangan seperti Amazia, karena Tuhan mampu mengembalikan, Tuhan mampu memberikan lebih dari apa yang orang-orang rugikan dalam hidupmu atau keadaan yang sulit itu. Amin, saudara. Saya berdoa dari tempat ini supaya mujizat Tuhan terjadi, dan kalau itu terjadi bersaksi, ceritakan kebesaran Tuhan. Lanjut, saudara. Saya mau katakan seperti ini, hidup yang memiliki dua tuan, itulah Amasya. Saudara, saingan Tuhan itu bukan iblis. Ada yang kaget, kok bisa? Ya, karena iblis sudah dikalahkan di kayu salib ribuan tahun yang lalu. Saingan Tuhan, saya sebutkan saudara, ada beberapa, ada dua saja hari ini, yang penting saudara menurut saya. Saingan Tuhan adalah yang pertama mamon, yaitu uang. Di kali-kali yang lain kita sudah banyak berbicara soal itu. Yang kedua, saingan Tuhan adalah berhala. Patung. Iya, itu salah satunya saudara. Kita gak bisa berdoa menyembah patung. Apa ada foto-foto yang kita doa sembah, atau kita sengaja melakukan ritual itu gak usah dibilang. Itu menunjukkan kita gak respect, kita gak menghormati Tuhan. Tetapi berhala yang saya maksud adalah segala sesuatu di luar Tuhan yang kita andalkan dan pegang kuat. Kapan atau bagaimana caranya kita bisa tahu ada sesuatu itu menjadi berhala? Kalau itu diambil, kalau itu terganggu, kita terganggu gak saudara? Hidup saya, hidup saudara, mari kita teliti, adakah berhala-berhala? Apa itu? Segala sesuatu di luar Tuhan yang kita andalkan dan pegang kuat. Dan pada waktu itu digoncang, ini tema kita, semua akan digoncang, akan tinggal segala sesuatu yang tidak tergoncangkan. Saudara, dua tuan di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya kan saudara? Dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat itu jelas sekali. Dibandingkan di dua hal, Allah dan Mamon, tidak disebut kata iblis di situ. Uang itu menjadi berhala. Berhala salah satunya bisa menjadi uang atau apapun yang kita pegang, yang kalau itu digoncang, diambil, kita bisa sangat terganggu. Saya nggak tahu apa yang menjadi tuan hidup saudara pada saat ini. Saya berdoa supaya Tuhan menguatkan saudara dari semua goncangan, akan tinggal yang tidak tergoncangkan, yaitu kita mengabdi dengan hati yang full kepada Tuhan. Kenapa saudara? Efesus 3 ayat 20 mengatakan, mari kita baca sama-sama ayat ini. Di semua keadaan kok saudara sedang ada dalam masa-masa yang tidak mudah. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh, apa saudara? Lebih sedikit, lebih banyak, dari kehilangan, dari kerugian, dari ketidakadilan, dari perlakuan atau gosip atau fitnah yang sudah alami? Bukan. Bagi dia, yaitu Tuhan, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya dan saudara kita doakan atau pikirkan. Bayangkan, baru dipikir saja Tuhan bisa mengerjakan jauh lebih banyak. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, yang ada dalam kehidupan Amasya. Yang kedua, poin yang kedua yang penting saudara, kerendahan hati menerima teguran menunjukkan fokus hidup dan siapa sebenarnya seseorang itu. Saya ulang, kerendahan hati menerima teguran, arahan, menunjukkan fokus hidup dan siapa sebenarnya seseorang itu. 2 Tawarikh 25 ayat 15. Mari kita baca. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya dan berkata, mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Jadi akhirnya karena ini saudara, distraction, a divided heart is a distraction heart. Hati yang terbagi itu akan menjadi mudah dialihkan, mudah terganggu.
Akhirnya saudara, Amazia menyembah dewa-dewa bangsa lain. Sehingga dia ditegur, Tuhan marah kepada Amazia. Di ayat 16, saudara, ya saya sudah hampir sampai di akhir-akhir khotbah saya. Waktu Nabi sedang berbicara, ini Alkitab tulis saudara, berkatalah Amazia kepadanya, apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Lalu diamlah Nabi itu setelah berkata, sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku. Saudara, kerendahan hati kita dikoreksi oleh Tuhan, dibimbing oleh mentor-mentor rohani saudara, kakak pembimbing atau siapapun itu, mentor di profesi. Orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang siap menerima koreksi, menerima teguran. Karena itu menunjukkan fokus dan siapa sebenarnya seseorang. Waktu Amazia menolak Nabi Tuhan, mendengar nasihat itu penting, gak enak saudara, tetapi memang itu penting. Tahukah saudara bahwa Amazia kemudian tidak lagi ada di jalan Tuhan. Saudara, saya teringat pada waktu pandemi beberapa saat yang lalu, ada seorang anak muda saudara. Saya terharu dengan pengalaman ini. Dia datang, dia minta waktu. Kak, bisa nggak saya ke rumah, saya mau ngobrol. Tentang apa? Saya tanya kemudian. Iya, tentang sekolah, tentang kuliah waktu itu. Dan saya tahu masa-masa itu masa tidak mudah, dia harus memilih sekolah kuliah di luar negeri, ada beberapa pilihan, sementara tidak jelas kapan bisa berangkat. Apa kalau dia memilih yang satu, resikonya ABCD, memilih yang satu, resikonya ABCD, tapi keuntungannya ada. Dan itu sebuah pilihan, saudara. Yang saya kagum kepada anak muda ini, di gereja kami ya, anak ini akan kuliah waktu itu di bulan-bulan sekitar bulan tahun lalu itu tahun ini saudara ya. Dia datang, anak millennials tetap dengan kerendahan hati datang, Kak, kalau saya harus ke China, mana yang harus saya pilih? Dan kami bukan kemudian seperti Tuhan, enggak seperti itu. Kita kemudian ngobrol, kami coba untuk mengarahkan. Sebenarnya Tuhan sudah naruh itu di hatimu. Dan singkat cerita kemudian kami tidak memberi pendapat yang Tuhan berbicara ini, enggak saudara, tetapi ada sebuah arahan tuntunan. Bukankah Tuhan seringkali berbicara seperti itu juga kepada saya dan saudara? Lewat tuntunan yang lembut. Dan saya kagum kepada anak muda ini, dia masih sangat respect dengan hamba-hamba Tuhan yang mungkin dia lihat kelemahannya, tapi dia respect, dia minta tuntunan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupannya, dan kemudian dia memilih satu pilihan dan itu ternyata yang terbaik buat dia. Nah, saya akan sampai di akhir khotbah saya mau katakan apa itu lalang, saudara. Lalang itu tanaman mirip gandum tapi tidak ada isi dan merugikan, karena kalau dia banyak dia akan menekan pertumbuhan gandum. Kita tidak tahu dari mana asalnya, itu Alkitab tulis, tiba-tiba ada aja dan tidak menyangka itu bakalan tumbuh dan terjadi. Apa itu lalang, saudara? Lalang adalah sesuatu yang akan melemahkan kita, membuat kita keluar jalur, akhirnya membuat kita kecewa dan takut untuk mengerjakan sesuatu atau melangkah. Lalang itu bisa seseorang atau sesuatu. Kelihatannya gandum, tapi nggak ada isinya. Kapan kelihatan nggak ada isinya? Pada waktu badai datang, angin datang, sekam karena nggak ada isinya terbang. Ada banyak goncangan, ada banyak hal yang tidak mudah. Ada banyak orang yang sekarang bisa menyesatkan kita seperti lalang, seperti gandum tapi nggak ada isinya. Amazia benar melakukan apa yang Tuhan katakan, tapi nggak wholehearted, nggak sepenuh hati. Nah, hasilnya kalau kita biarkan lalang itu menguasai adalah kecewa dengan kegagalan. Ada banyak kekecewaan. Kalau itu keadaan yang seperti lalang, atau ada orang-orang yang seperti lalang, maka membuat saudara kecewa. Kalau sudah di kantor, saudara tidak bisa mengerjakan hal-hal yang benar. Kalau sudah ada di pelayanan, sudah kecewa, sudah dipengaruhi untuk hal nggak setia, nggak komitmen. Ya, hasil dari lalang apa yang kedua? Putus asa. Pada waktu sudah mengalami oposisi atau perlawanan. Dan yang ketiga, terganggu oleh rasa sakit. Nah, saya mau tutup dengan begini, saudara. Saudara, rasa sakit itu bisa dua loh. Ya, akibat vaksin. Jadi sakit itu bisa jadi vaksin buat saya dan saudara, sama dengan kita vaksin waktu kita vaksin karena pandemi ini. Nggak enak, tapi untuk kesehatan. Atau yang kedua, memang rasa sakit itu menjadi penyakit yang menghancurkan. Saudara, tidak semua hal yang tidak enak itu menghancurkan.
tidak semua nasihat yang tidak enak itu menghancurkan. Waktu kita ada di jalan Tuhan, Tuhan bersama-sama kita. Dia menuntun seringkali dengan memberikan arahan lembut, koreksi, dan itu menjaga saya dan saudara. Mari kita baca ayat penutup dari Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Katakan sama-sama, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dalam terjemahan yang dikatakan seperti ini, ajarkanlah kehendakmu kepadaku ya Tuhan. Maukah ini menjadi doa saya dan saudara saat ini? Tuhan, ajarkanlah kehendakku kepadamu ya Tuhan, supaya aku mengikutinya dengan setia. Jadikanlah aku takwa dengan sebulat hati. Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness. Give me an undivided heart, that I may fear your name. Berikan padaku hati yang tidak terbagi, sehingga aku selalu takut akan namamu. Biar kita berdoa saat ini, minta kepada Tuhan. Maukah engkau mempunyai hati yang bulat, hati yang utuh, di semua keadaan, di semua kondisi, apapun yang terjadi. Tetap bulat hati, ikut jalan Tuhan. Tetap sepenuh hati komitmen, setia dengan apa yang ada di tangan saudara. Tetap komitmen setia dengan komunitas saudara, dengan rumah Tuhan, gereja di mana saudara dibimbing dan digembalakan. Tetap komitmen dan bulat hati dalam pernikahan, di dalam keluarga saudara, dalam setiap pergumulan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus Engkau tetap bekerja dimanapun kami ada. Urapan-Mu mengalir. Bulatkan hati kami untuk tetap ada di jalan-Mu. Dan kami akan melihat bahwa jalan-Mu Tuhan adalah jalan yang terbaik sekalipun tidak mudah untuk dilalui. Berikan kami kerendahan hati menjadi orang-orang yang rendah hati untuk dibimbing, rendah hati untuk Tuhan tuntun dalam setiap jalan-jalan kami. Murnikan hati kami, bersihkan hati kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengangkat tangan Tuhan supaya kuasa-Mu terus membawa bangsa kami dalam kemuliaan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri sampai pemerintah daerah. Kami tetap berdoa bersyafaat untuk gereja di mana kami ada. Dan juga kami berdoa bersyafaat untuk gereja di mana kami digembalakan di GBI Arauna. Berkati mulai dari gembala, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, supaya kami bulat bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan kami menjadi berkat dimanapun kami ada, menjadi jawaban dimanapun kami Tuhan tempatkan. Terima kasih untuk hari ini. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Kiranya Allah Bapa di surga melimpahkan anugerah dan berkat-Nya. Persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Love God, love people. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.